Faisal, Raja Terakhir, sebuah kisah tentang harapan, tahta, dan darah. Di sebuah malam penuh angin gurun yang dingin di kota Baghdad, pada bulan Mei tahun 1935, Raja Ghazi I dari Irak menatap langit sambil mengelus perut istrinya, Ratu Alia binti Ali, yang tengah mengandung. Ia tidak tahu bahwa ajalnya akan tiba hanya 4 tahun kemudian, dan anak dalam kandungan itu seorang lelaki bernama Faisal akan mewarisi sebuah kerajaan yang bergolak dan rapuh. Ketika Raja Ghazi wafat dalam sebuah kecelakaan mobil misterius pada bulan April tahun 1939, bayinya baru berumur 4 tahun. Negeri ini, yang disebut Irak, adalah ciptaan para pemenang Perang Dunia Pertama. Tanah yang dipaku oleh penakolonialisme Inggris, dijahit oleh garis lurus di atas peta, dan diserahkan kepada dinasti Hashimiyah yang mulia dari Hijaz kini. Bocah mungil Faisal, cucu dari Raja Husain bin Ali dari Makkah, menjadi simbol harapan dan sekaligus boneka di tengah gejolak politik dan intrik istana. Masa kecil dibayang-bayang sang pamanda, karena usianya masih dini. Pamannya, Pangeran Abtal Ila, ditunjuk sebagai wali raja. Sang pangeran adalah seorang tokoh ambisius yang berpikiran modern, dan di tangannya lah Faisal dibesarkan bukan hanya sebagai seorang anak raja, tetapi sebagai proyek politik dan simbol masa depan kerajaan. Faisal dikirim ke Inggris untuk belajar, mengikuti jejak ayahandanya dan kakeknya. Ia menempuh pendidikan di Harrow School, sekolah yang juga pernah mendidik Winston Churchill dan Jawaharlal Nehru di sana. Ia menyerap nilai-nilai modern, demokrasi, dan sopan santun aristokratik ala Eropa. Namun, hidup sebagai pangeran Irak di tanah Inggris bukanlah hal mudah. Ia menyaksikan negeri leluhurnya dari kejauhan, dengan surat-surat dan kabar yang mengabarkan kudeta, kerusuhan, dan tekanan politik dari kekuatan-kekuatan besar, Inggris, Amerika, dan kemudian Uni Soviet. Naik tahta, terlalu muda untuk dunia yang tua. Pada bulan Mei tahun 1953, tepat saat ia menginjak usia 18 tahun, Faisal resmi dinobatkan sebagai Raja Irak. Upacara penobatannya megah, tetapi suasananya hambar. Rakyat mulai bosan dengan janji-janji kosong monarki, dan ide-ide nasionalisme Arab yang membara di Mesir dan Suriah mulai membakar jiwa muda Irak. Faisal, yang tampan, sopan, dan fasih berbahasa Inggris serta Arab, mencoba membuktikan bahwa ia bukan sekadar simbol. Ia membangun universitas, mendukung pendidikan, mendorong reformasi agraria meski terbatas, dan bermimpi menjadikan Irak sebagai jembatan antara timur dan barat. Ia menjalin hubungan erat dengan Yordania, negara kerabat yang dipimpin sepupunya Raja Hussein, dan juga dengan Amerika Serikat serta Inggris melalui Pakta Baghdad. Namun, ia juga hidup dalam sangkar emas. Di balik tembok istana, rakyatnya bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rasa ketidakadilan yang mendalam. Pemerintahannya, meski konstitusional, dikendalikan oleh elit feodal dan militer. Faisal yang idealis perlahan menjadi Faisal yang terisolasi. Mimpi yang diakhiri oleh senapan. Tahun-tahun terakhir pemerintahannya dipenuhi keresahan. Nasionalisme Arab yang dipimpin Gamal Abdel Nasser di Mesir memikat hati kaum muda Irak. Ketika Irak bergabung dalam Pakta Baghdad pada tahun 1955, sebuah aliansi anti-komunis yang didukung Barat rakyat, Irak melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap semangat Arab. Tanggal 14 Juli tahun 1958 menjadi tanggal yang akan diingat dalam darah dan air mata. Dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Brigadir Abdul Karim Qasim, rezim monarki Irak tumbang. Pagi itu, pasukan pemberontak mengepung istana Al-Rihab. Faisal, yang kala itu baru berusia 23 tahun, mengenakan pakaian putih dan memegang Quran di dadanya. Ia tak membawa senjata, tak melawan, hanya ingin dibawa ke tempat aman. Namun takdir telah memilih kejam. Ketika ia, tamannya Abtal Ila, dan para anggota keluarganya keluar dari istana, mereka diberondong peluru. Tubuh muda Faisal roboh ke tanah, berlumuran darah. Wajahnya masih memancarkan ketenangan seolah ia menerima kematiannya dengan damai. Beberapa saksi mengatakan, ia sempat mengucapkan kalimat syahadat sebelum mengembuskan napas terakhir. Warisan seorang raja yang tak pernah dewasa. Faisal II tidak pernah sempat menjadi raja sepenuhnya. Ia hidup di tengah zaman peralihan antara kolonialisme dan kemerdekaan, antara monarki dan republik, antara timur dan barat.
Ia mewarisi tahta di usia belia dan dijatuhkan di usia muda. Namun ia dikenang oleh banyak orang Irak, terutama generasi lama, sebagai raja yang baik hati dan sederhana. Beberapa proyek pendidikan dan kebudayaan yang ia dukung menjadi fondasi penting bagi bangsa itu. Sebelum tenggelam dalam dekade panjang kediktatoran, perang, dan penderitaan dalam sejarah Irak, nama Faisal II menjadi penanda zaman harapan yang pupus, zaman kemewahan yang dirampas, dan zaman di mana darah seorang raja muda membasahi jalan menuju masa depan yang tak pasti. Bab 11, Istana dalam Cangkang Emas. Baghdad, musim panas tahun 1956. Udara menyengat, debu-debu beterbangan di antara deretan pohon kurma yang merunduk letih. Di dalam istana Al-Riyab, Raja Faisal II duduk sendiri di balkon, memandangi langit sore yang perlahan berubah jingga. Ia sudah 2 tahun memerintah sebagai raja dewasa, namun hatinya tidak pernah benar-benar merasa berkuasa. Kekuasaan itu, pikirnya, lebih banyak berada di tangan kabinet yang berubah-ubah dalam jaringan rumit antara para jenderal, bangsawan lama, dan duta besar asing yang selalu datang dengan senyum palsu dan perjanjian panjang. Kadangkala, di tengah malam, Faisal akan membaca surat kabar dari Kairo atau Damaskus. Ia melihat foto-foto Gamal Abdel Nasser disambut sorak massa. Ia dengarkan pidatonya lewat radio tentang Arab yang satu, bebas dari kolonialisme, bangkit bersama. Faisal iri. Ia pun ingin dicintai rakyatnya, bukan hanya dihormati karena darah biru. Namun Irak bukan Mesir. Irak adalah tanah puing dan bara. Di satu sisi, bangsawan dan tuan tanah masih hidup dalam kemewahan, menguasai ladang luas dari Basrah hingga Mosul. Di sisi lain, para buruh miskin dan tentara berpangkat rendah mulai mendengarkan suara revolusi. Bab 12, Cinta yang tak sempat makar. Di antara segala tekanan politik, Faisal sempat mencicipi harapan akan cinta. Ia bertunangan dengan Putri Fazil, putri dari keluarga Ottoman yang diasingkan, cucu dari Sultan terakhir Turki. Ia tampak bahagia. Surat-surat mereka penuh kalimat lembut, harapan akan keluarga dan damai. Aku tidak ingin menjadi raja bagi dunia, tulis Faisal kepada Fazil. Aku hanya ingin menjadi raja bagi hatimu. Namun politik tak pernah mengizinkan cinta berjalan sendiri. Penentangan dari keluarga kerajaan dan kekhawatiran akan gejolak diplomatik membuat rencana pernikahan itu dibatalkan secara perlahan, tanpa pengumuman. Hati Faisal hancur diam-diam. Di malam hari, ia kadang melangkah sendirian ke taman istana, menyapa penjaga atau menyentuh mawar putih yang ditanam ibunya. Ia bukan raja yang gemar pesta. Ia lebih suka percakapan pribadi, puisi, dan biografi raja-raja dahulu. Bab 13, Pertanda dari Mimpi. Pada awal tahun 1958, Faisal mulai bermimpi buruk. Dalam satu mimpi yang ia ceritakan pada ajudannya, ia melihat dirinya berjalan di sebuah gang sempit di Baghdad, dikejar oleh bayangan gelap. Ia berbalik dan melihat rakyatnya wajah-wajah yang lapar, mata yang marah, tangan yang menggenggam batu dan senjata. Ia bangun dengan peluh dingin. Ia panggil pamannya, Abdal-Ilah. Kita harus ubah arah, katanya pelan. Rakyat tidak lagi percaya pada kita. Jika kita tak memberi mereka keadilan, mereka akan mencarinya dengan cara sendiri. Pamannya menggelan, matanya tajam namun lelah. Sudah terlambat, Faisal. Mereka tidak ingin reformasi. Mereka ingin darah. Bab 14, Fajar Berdarah. 14 Juli tahun itu dimulai seperti hari biasa. Tapi di luar istana, pasukan dari Brigade Keempat yang dipimpin oleh Abdul Karim, Qasim dan Abdul Salam Arif telah bergerak. Mereka menyerbu stasiun radio, menduduki gedung kementerian, dan akhirnya mengepung istana Al-Rihab. Faisal dibangunkan oleh ajudan. Di luar, tembakan bersahutan. Ia tidak panik. Ia berdiri, mengenakan pakaian putih bersih. Di tangannya, sebuah mushaf kecil. Ia menolak menyelamatkan diri, menolak menyamar. Aku akan mati sebagai raja, katanya, dan sebagai hamba Tuhan. Mereka dikumpulkan di halaman istana. Ia, pamannya, para pelayan, dan pengawal. Tentara berdiri berderet, senapan diarahkan. Beberapa menit kemudian, peluru meledak di udara pagi yang kering. Tubuh Faisal rubuh pertama. Ia masih sempat bergumam, Allahu Akbar, sebelum darah mengalir dari dadanya. Ia baru 23 tahun. Salah seorang dokter kemudian mencoba menyelamatkannya. Namun sia-sia. Tubuhnya dibawa ke rumah sakit, bukan untuk diselamatkan,
tetapi untuk diumumkan sebagai simbol akhir dari monarki Hasimiyah di Irak. Bab 15. Setelah ia tiada, kepalanya tak pernah dipajang, tubuhnya tidak dihina seperti sang paman. Bahkan para pembunuhnya pun menyebutnya raja yang baik, yang lahir di waktu yang salah. Rakyat Irak menangis, bukan karena mereka mendukungnya, tetapi karena mereka tahu darah itu akan memulai babak baru yang lebih kelam. Irak menjadi republik, tapi apa yang datang setelah itu? Diktator, perang, penindasan, rakyat yang dulu berteriak. Keadilan akhirnya hanya mengenal rasa takut. Kini, di antara puing-puing sejarah Irak, nama Faisal II dikenang sebagai simbol dari masa silam yang hilang seorang raja muda, penuh harapan, yang ditelan oleh ombak besar sejarah. Jika takdir memberinya waktu lebih lama, mungkinkah Faisal membawa perubahan? Atau mungkinkah ia, seperti ayah dan kakeknya, hanyalah bayang-bayang dari dunia yang tak lagi punya tempat bagi raja? Aku dilahirkan di atas tahta, tapi hatiku selalu ingin berada di antara rakyatku. Kekuatan seorang raja bukan pada dot mahkotanya, tapi pada kemampuannya mendengar sebelum memerintah. Negaraku tak hanya dibangun oleh darah bangsawan, tapi oleh keringat petani dan doa ibu-ibu di tepian Tigris. Aku mencintai Irak sebagaimana seorang anak mencintai ibunya, dalam diam, dalam harap, dan dalam luka. Jika sejarah ingin menghapusku, biarlah ia tahu bahwa aku mati tanpa membenci bangsaku.